Halo, selamat pagi semuanya. Today saya lagi OTW ke Mataram, menuju SMK 3 Mataram dalam kegiatan tugas, salah satu tugas di bagian humas SMKN 1 Solo. Saat ini saya lagi bersama Mas Sambo, ya, ini Mas Sambo SMKN 1 Solo, guys. Oke. Baik, by the way, mengomong masalah rutinitas dan kegiatan, ya, kalau bisa dibilang saat ini saya merasa time waktu itu terasa berkurang, dimana saya dijejel dengan beberapa kegiatan, beberapa aktivitas yang mau tidak mau harus saya lakukan karena ini adalah bentuk sebuah tanggung jawab dan komitmen dari sebuah tugas. Ya, cerita mengenai perjalanan kita setiap hari yang terkadang serasa membuat ini kapan selesainya sih aktivitasnya gitu kan. Jadi kapan refreshnya. Baik, nah dari pagi nih kita bercerita dari pagi subuh bangun tidur gitu kan. Teng bangunlah, akhirnya setelah biasa sholat atau menjalankan tugas sama yang di atas, pastinya langsung dong memposisikan diri, berperan untuk mempersiapkan diri ke sekolah, kemudian mempersiapkan diri untuk ngantar anak sendiri ke sekolah begitu. Jadi rutinitas paginya seperti itu, guys. Terkadang lupa sarapan jadinya gitu. Nah, jam 7 gue harus udah di sekolah karena ada esensi, tapi sebelumnya gue anterin anak gue dulu dong ke SMA 1 Solo gitu. Nah, dengan abrek kegiatan menjadi seorang guru dan di kegiatan di humas, ditambah lagi kegiatan yang lain yang menuntut saya benar-benar harus bisa memanage waktu. Ya, nah, sedikit bercerita mengenai kegiatan humas, ya, di kegiatan humas SMKN 1 Solo ini banyak kegiatan yang kita lakukan. Jadi tiap hari itu mesti ada yang akan selalu diurus begitu. Nah, saat ini di humas kan lagi ngurus anak-anak PKL, LKS, kemudian kebetulan di SMK juga ada SMK Pusat Keunggulan. Dan saya salah satu tim yang di sana, jadi mau tidak mau harus ikut mengerjakan segala kegiatan yang di SMK PK itu. Nah, sekarang dalam tataran pembuatan laporan, guys. Kemudian bagaimana nih cara saya mengatur waktu untuk tugas yang lain? Nah, kebetulan gue kan di kegiatan program guru penggerak itu kan salah satu aktornya juga, dimana saya menjadi fasilitator guru penggerak yang tugasnya di sana adalah memfasilitasi dan membersamai guru-guru penggerak. Ya, apa yang saya lakukan, ya, dimana guru-guru penggerak ini kan menggerak itu kan mengerjakan tugasnya di LMS nih, guys, di Learning Management System gitu. Nah, sebagai seorang fasilitator, saya bertugas untuk memberikan penilaian, memberikan respon umpan balik terhadap apa-apa tugas dari yang dikerjakan di LMS oleh para CGP itu, kemudian mengecek daftar hadir mereka, kemudian pada sesi ruang kolaborasi itu membersamai, menguatkan dari apa yang mereka teman-teman CGP itu diskusikan gitu. Intinya memfasilitasi itu membersamai dan kalau bisa dibilang menjadi pemandu dari rutinitas schedule yang ada di program guru. Nah, kapan nih gue lakukan, pemirsa? Sementara pagi dari jam 7 sampai jam 2 ini kan gue fokus di sekolah nih dengan seabrek tugas membersamai siswa di kelas pastinya, kemudian yang kegiatan di kehumasan SMK 1 Solo. Jadi kapan nih saya lakukan kegiatan itu? Guys, saya melakukannya setelah jam pulang sekolah, guys. Begitu jam 2 itu saya udah mulai buka LMS, Learning Management System, itu sampai malam terkadang gitu. Nah, kemudian di mana kegiatan sekolah juga tidak
menuntut harus terselesaikan, dalam artian tidak bisa dikerjakan pada pagi hari aja. Banyak hal-hal terkait dengan laporan atau apa itu pun harus dikerjakan sore maupun malam. Nah, di samping itu saya juga kan salah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri swasta di Lombok. Jadi memanage waktunya bagaimana? Ya itu lagi, jadi pinter-pinter membagi diri pada saat momen-momen atau jadwal perkuliahan sore ya, yang durasinya cuma 2 jam sebenarnya. Itu benar-benar harus sudah mengatur schedule gitu. Kalaupun tidak bisa dilakukan secara tatap muka, maka saya lakukan secara daring melalui virtual meeting bersama para mahasiswa. Lantas tugas gue sebagai seorang ayah, seorang suami, kapan nih gue lakukan guys, gitu kan? Oke, ya oke pastinya, gitu kan, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, mesti dong harus memposisikan ada waktu khusus time terkait dengan quality time bersama anak istri. Dan tapi jujur untuk hari-hari belakang seperti dalam 1 bulan belakang ini, saya pulang dari tempat kerja atau sekolah itu kadang hampir jam 10 malam. Apa nih yang gue lakukan? Orang-orang pada bingung nih, lo sebenarnya ngapain sih di sekolah, apa sih yang dikerjakan? By the way, dengan sabrak kegiatan saya tadi itu kan lumayan nih guys, waktu untuk mobilisasi untuk berpindah tempat itu kan lumayan. Saya bisa mengerjakan apa yang harus saya kerjakan gitu. Jadi daripada gue harus pulang ke rumah saya dari tempat tugas, itu membutuhkan waktu 30 menit. Jadi 30 menit itu saya rasa saya bisa melakukan melaksanakan tugas saya di LMS dulu, di LMS olahraga. Jadi ya sudah, sekalian aja pulangnya malam aja. Nah, yang saya lakukan adalah ya pastinya mengerjakan tugas-tugas saya, dan pastinya saya harus ketawa-tawa juga dong. Syukurnya ada tim Sambo yang setia menemani, ada tim pijat-pijatnya di situ. Ini dia salah satu. Oke, baik, kita tidak boleh mengeluh ya guys. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap bahagia guys ya. Nikmati saja alur ceritanya, lakukan dari hati, berikan yang terbaik, itu saja. Kemudian satu lagi nih, saya punya tugas tanggung jawab untuk anak-anak Nusa Tenggara Barat yang akan mewakili NTB ke ajang pemilihan putri anak Indonesia dan putri remaja Indonesia, putri batik remaja Indonesia dan putri batik cilik Indonesia, di mana mereka akan berkompetisi di nasional itu besok di tanggal 29 Oktober. Nah, lantas sebagai seorang regional direktur, gue dituntut berkewajiban membersamai mereka sebenarnya guys. Nah, terkait dengan persiapan prepare mereka, jujur saya merasa tidak maksimal untuk sekarang ini, karena ya itu tadi terbentur dengan segala kesibukan. By the way, sebelum ke nasional mereka harus banyak mempersiapkan diri terkait dengan talent-talent yang akan ditampilkan di sana. Kemudian terkait dengan apa nih yang harus mereka lakukan, kemudian segala kebutuhan macam. Tetapi kemarin sempat dong kita audien ke beberapa sponsor yang sekiranya bisa membantu terkait dengan keberangkatan mereka. Nah, sponsorship di sini terkait dengan mungkin ada bantuan dana atau bantuan berupa material terkait dengan prepare mereka. Nah, karena bagaimanapun mereka ke nasional kan meski secara personal, tetapi sebenarnya mereka membawa nama Nusa Tenggara Barat yang disebut-sebut di sana itu NTB. Jadi sebelum mereka ke nasional yang tanggal 30 ini, kita punya agenda akan audisi ke Bapak Gubernur, ke Ibu Wakil Gubernur, ke Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendidikan, dan bupati di masing-masing kabupaten. Karena kebetulan peserta untuk Putri Anak dan Putri Remaja untuk tahun ini
ada perwakilan dari Lombok Tengah juga, ada perwakilan dari Lombok Timur juga, dan ada perwakilan dari Mataram, kota Mataram. Nah, sebagai seorang penanggung jawab, mau tidak mau, ya saya harus membersamai mereka, guys. Ya, mudah-mudahan mereka bisa memberikan yang terbaik di nasional ini, hanya untuk dengan niatan sebenarnya pengembangan diri dari anak-anak tersebut, tidak lain dan tidak bukan hanya itu niatan kita, dan pastinya untuk mempresentasikan Nusa Tenggara Barat di kancah nasional ini loh, anak-anak muda, anak-anak NTB, anak-anak remaja NTB yang bisa dibanggakan dan menjadi penyampai pesan bahwa ya, mohon maaf guys, tadi agak kecelek jadi kayak kita mau macet di pasar Mas Sambo ini. Baik guys, cukup sampai di sini dulu guys ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya guys. Bye.